Mereka nak tahu orang Melayu tu bukan pemalas, ya. Orang Melayu tak pemalas. Orang Melayu itu berdaulat, tu tak berdaulat deh. Tahu diri, sadar datang Malaysia hanya mau cari uang, bukan berpoya. Terbaik bro, terus. Kota di negeri jiran bukan hanya karena pekerjaan yang stabil, tetapi juga karena kehidupan di sana terasa nyaman dan teratur. Sampai Malaysia, hampir setiap hari Anggi makan dengan ayam dan ikan. Di Malaysia, Anggi mendapatkan asrama dengan kamar yang sangat bagus, akad yang baik banget. Dirasakan beliau sama juga yang seperti dirasakan Ikinya, geng. Malaysia telah mengubah hidup kita yang dulunya susah. Dan syukur alhamdulillah setelah merantau ke Malaysia itu, ya Allah ya Rabbi. Ikinya yang paling bersyukur itu saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video akan koyak bila bangsa Konoha mendengar info ini, geng. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia berubah sifatnya, berubah mentalitinya, berubah IQ-nya, ataupun berubah SDM-nya, ataupun berubah kehidupannya setelah datang ataupun setelah bekerja di Malaysia, geng. Ini Ikinya bukan seakan-akan memuja ataupun mengagung-agungkan Malaysia ataupun Malaysia dan menjelekkan Indonesia, bukan, geng. Namun ini adalah sebuah fakta yang perlu kalian telan meskipun itu sangat pahit, geng. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia yang telah merasakannya apa yang akan Ikinya reaction ini, geng. Dan sampai membuat orang Indonesia ini, geng, nangis terseduh-seduh, geng. Waduh, kira-kira tentang apa ya kok dia bisa sampai nangis setelah tiba ke Malaysia? Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Aku paling menyenggau darah aku yang dengar cakap ya, orang cakap orang Melayu pemalas, orang Melayu pemalas, paling marah aku, terbakar tipu aku ya. Okey, sabar, kita Kak, sabar. tahu orang Melayu tu bukan pemalas, ya. Orang Melayu tak pemalas. Orang Melayu itu berdaulat, tu tak berdaulat dia. Macam mana tak berdaulat? Orang Melayu tak ada merantau-rantau tempat orang sampai tak balik-balik dah. Betul. Orang Melayu tu kalau pergi ke mana-mana, dia teringat balik. Tak macam orang lain tu dia tak teringat balik kan, berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun dia. Sindiran, Orang kakak. Melayu pasal dia bukan pemalas, dia tu kaya. Melayu tu kaya, itu makanya dia tidak mau bekerja banyak lama-lama. Dia tak payah bekerja pun dia dah ada duit. Dia dah kaya raya. Melayu tu kaya raya tu tak. Bukan pemalas, ya. Jangan sebut-sebut lagi Melayu pemalas. Siapa yang sebut Melayu pemalas besok yang dengar aku, ya. Memang aku lada. Menyenggau hati perut aku mendengar, kan. Menyenggau hati perut aku, terbakar. Kalau sampai ada lah orang cakap orang Melayu pemalas, itu paling sakit hati perut aku. Melayu bukan pemalas, Melayu tu berdaulat. Melayu tu kaya raya, tak payah bekerja pun dia dah banyak duit. Dia dah kaya. Faham? Kamu memang orang yang berhemat dan tahu diri, sadar datang Malaysia hanya mau cari uang, bukan berpoya. Terbaik bro, teruskan, salam dari orang Malaysia. Salam kembali bang dari saya, orang Indonesia. Mohon izin ya bang ya, saya di sini kerja. Bagus ini. Dan mohon izin untuk orang-orang Malaysia, saya di sini numpang cari rezeki untuk menghidupi anak istri kami dan untuk masa depan kami. Ya. Mentality yang seperti ini. Nah, gini ya bro ya teman-teman ya, yang dari mana aja lah ya. Kita kalau mau main ke rumah, kalau ke rumah orang itu ya, kalau kita sopan, insya Allah orang itu yang punya rumah juga sopan. Terus kalau kita menghargai, insya Allah yang punya rumah itu menghargai. Nah intinya kita itu harus gimana ya, saling menghargai aja lah, gitu aja. Niat kita apa di sini, terus kita mau ngapain, ya itulah tujuannya ya. Oke, terima kasih, salam dari anak rantau. Betah kerja di Malaysia, gadis ini ungkap kehidupan nyaman dan gaji menggiurkan.
Gadis bernama Nila Sari Safitri bekerja di Malaysia, tepatnya di sebuah pabrik, mengaku betah di negeri jiran bukan hanya karena pekerjaan yang stabil, tetapi juga karena kehidupan di sana terasa nyaman dan teratur. Salah satu Oke. alasan Nila betah tinggal di Malaysia adalah karena biaya hidup yang terjangkau. Wow, Kebutuhan terjangkau. pokok seperti beras, minyak, dan gula mendapat subsidi dari pemerintah, membuat harga tetap stabil tanpa pedagang menaikkan harga sesuka hati. Bagi Nila, kebijakan ini membuat hidup lebih ringan karena setiap orang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus khawatir dengan biaya. Di kampung halamannya di Indonesia, harga barang sering berubah-ubah, sedangkan di Malaysia semuanya teratur dan adil. Betul. Selain itu, sistem transportasi yang efisien juga menjadi alasan Nila betah. Ia bercerita bahwa tarif bus di sana hanya 1 hingga 2 ringgit atau sekitar 5 sampai 7 ribu rupiah. Wow. Yang tak kalah Jauh. penting, gaji Jauh. besar dan lingkungan yang nyaman membuat Nila semakin betah. Dengan pengalaman 7 tahun, ia kini menerima gaji sekitar 6 juta rupiah. Bahkan bisa mencapai 18 juta rupiah jika ditambah lembur dan bonus. Wow, 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 wow. Ya, tentunya para netizen Indodes ataupun netizen Konoha akan kepanasan mendengar berita ini ataupun sekalian koyak kayak gitu ya, geng ya. Karena ini adalah sebuah fakta yang apa namanya, geng, yang selalu mereka tutupi oleh mata mereka kayak gitu ya, geng ya. Bahkan orang Indonesia setelah ke Malaysia itu, geng, menurut pandangan menurut Ikinya sendiri kayak gitu ya, geng ya, yang sudah bergaul, sudah tahu sifat asli orang Malaysia seperti apa kayak gitu ya, geng ya. Ikinya merasa mentality ataupun SDM Ikinya ataupun IQ Ikinya itu ya, geng ya, lebih meningkat kayak gitu ya, geng ya, bila bergaul ataupun berkelompok-kelompok dengan orang-orang yang seperti itu kayak gitu ya, geng ya. Nah, contohnya akan Ikinya Rexon sebuah pengakuan jujur daripada perempuan Indonesia lagi nih ya, geng ya, yang membuat kita mungkin akan menangis atau nggak tahu gimana, soalnya Ikinya mendapat kiriman kehidupan sebelum dan sesudah bekerja di Malaysia itu seperti apa. Jom kita simak dulu ceritanya dari Mbak ini, geng. Assalamualaikum guys, malam nih Anggi nak kongsi cerita sikit je tentang pengalaman hidup Anggi sebelum datang ke Malaysia hingga sampai ke Malaysia yang mendapatkan banyak sekali kebaikan. Alhamdulillah, sebelum Anggi datang ke Malaysia, sebelumnya Anggi nak kongsi cerita nih. Anggi memang terlahir dari keluarga yang sederhana. Setiap hari makan tuh seadanya aja. Anggi itu memang paling suka dengan tahu ya. Jadi setiap hari itu hampir setiap hari makannya pakai tahu aja. Kalau enggak ya pakai telur gitu. Jadi kalau masalah ikan, ayam itu kayak bisa dihitung banget. Keluarga Anggi kalau mau makan ikan sama ayam bisa dihitung. Dan alhamdulillah sampai Malaysia hampir setiap hari Anggi makan dengan ayam dan ikan. Dan lagi guys, kalau di rumah itu Anggi tidurnya cuma di atas tikar. Lepas tuh pakai tilamnya itu yang udah tipis banget. Mungkin itu tilam yang sedari Anggi kecil belum bisa beli lagi. Dan alhamdulillah sampai Malaysia Anggi mendapatkan asrama dengan kamar yang sangat bagus, tilamnya tinggi, empuk. Terlepas dari itu, alhamdulillah Anggi mendapatkan ibu angkat yang baik banget, sehingga Anggi diberi kamar khusus yang jauh lebih indah dari yang Anggi bayangkan. Alhamdulillah. Meskipun Anggi terlahir dari keluarga yang sederhana, tapi alhamdulillahnya Anggi gak pernah kekurangan kasih sayang dari orang tua. Orang tua Anggi kalau bagi kasih sayang itu jauh dari segala-galanya guys. Meskipun makan seadanya, tempat tinggal yang cukup, namun untuk kasih sayang, alhamdulillah bapak ibu itu mencintai setulus hati banget. Anggi yakin bukannya emak bapak itu gak bisa belikan ayam,
maupun ikan setiap hari. Namun beliau itu pasti berpikir, jika setiap hari makan ayam ikan, besok mau makan apa lagi? Sedangkan penghasilan, beliau hanya bekerja sebagai petani. Berkat dari doa, didikan, dan juga dukungan serta kasih sayang yang ibu dan bapak Anggi berikan, alhamdulillah hingga sampai saat ini Anggi bisa berada di Malaysia, bisa menghasilkan uang sendiri, dan alhamdulillah hampir setiap bulannya Anggi bisa bagi sedikit rezeki untuk bapak ibu. Di setiap bulannya juga bapak ibu selalu bagi foto atau video yang memperlihatkan bahwa bapak ibu bisa makan enak. Tidak hanya memetik daun pucuk ubi yang berada di dekat rumah, mengambil cili yang berada di kebun, namun bapak ibu juga bisa beli ayam atau ikan dari pasar ataupun sate. Alhamdulillah. Maha besar dan maha agung ya Allah. Alhamdulillah. Ikinya memang teringat, geng. Waktu Ikinya juga pertama kali datang ke Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Ikinya memang terkejut dengan orang-orang Malaysia dan juga keramahannya. Namun Ikinya yang paling bersyukur itu saat uh, ah, Ikinya tidak bisa berkata-kata gitu ya, geng ya. Sangat bersyukur Ikinya bisa mengubah ekonomi Ikinya saat Ikinya datang dari Malaysia, saat Ikinya berada di Malaysia kayak gitu. Jadi ya apa yang dirasakan beliau sama juga yang seperti dirasakan Ikinya, geng. Malaysia telah mengubah hidup kita yang dulunya susah, dan syukur alhamdulillah setelah merantau ke Malaysia itu, ya Allah ya Rabbi, kita bisa beli apa ini, bisa bangun rumah dan bisa beli motor dan bisa beli ini. Dulu kita hanya bisa makan tempe tahu, kalau makan ayam pun tunggu orang hajatan, tunggu orang kawinan kenduri seperti itu, geng. Namun setelah bekerja di Malaysia, alhamdulillah kayaknya bersyukur sekali gitu ya, geng ya. Jadi di video kali ini cuma bisa mengambil pelajaran saja sih. Terima kasih banyak buat kalian, negara Malaysia dan juga rakyat Malaysia yang telah membimbing Ikinya sejauh ini, membimbing Ikinya dan mensupport Ikinya sejauh ini. Terima kasih banyak kepada kalian. Ikinya akan selalu akan di dalam hatinya akan selalu mendoakan kalian dimanapun kalian berada. Semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja sih, geng. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.